Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Aisyah Retno Puspawardani, dokter muda FKUNS angkatan 2016 yang baru masuk stasa anak substasa endokrin. Pada hari ini saya akan sharing materi yaitu congenital hypothyroidism. Congenital hypothyroidism adalah suatu keadaan di mana terjadinya defisiensi hormon tiroid sejak lahir. Berdasarkan prognosisnya dibagi menjadi dua, ada permanen dan transien. Yang permanen ini, defisiensi hormon tiroid akan berlangsung seumur hidup, sehingga membutuhkan pengobatan seumur hidup juga. Nah, yang transien ini, kekurangan hormon tiroid ini bisa menjadi normal pada usia 1 bulan sampai 1 tahun kelahiran. Nah, berdasarkan etiologinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah primer, yang kedua sekunder, yang ketiga adalah periferal. Yang pertama, primer congenital hypothyroidism disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama adalah dysgenesis atau kelainan terjadi pada pembentukan kelenjar tiroid, dan yang kedua adalah dyshormonogenesis, di mana kelainan terjadi pada hormon tiroid itu sendiri. Nah, yang kedua atau secondary atau central congenital hypothyroidism disebabkan oleh defisiensi hormon TSH atau thyroid stimulating hormone, yang mana hormon tersebut dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. TSH ini akan membantu pembentukan atau perkembangan dari kelenjar tiroid itu sendiri, serta membantu dari produksi hormon tiroid itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah peripheral congenital hypothyroidism, di mana terjadi defek pada transportasi, metabolisme, serta aktivasi dari hormon tiroid. Ini adalah tabel dari etiologi congenital hypothyroidism. Yang pertama, primary congenital hypothyroidism disebabkan oleh 3, dysgenesis, dyshormogenesis, dan resistensi TSH binding. Dysgenesis disebabkan oleh kelenjar tiroid yang tidak pada tempatnya, yaitu ektopik, kemudian athireosis, yaitu tidak terbentuknya kelenjar tiroid, dan hipoplasia atau kelenjar tiroid yang kecil, disebabkan oleh mutasi gen-gen yang sudah dituliskan. Kemudian pada dyshormonogenesis dan resistensi TSH binding disebabkan karena mutasi. Dan pada secondary congenital hypothyroidism bisa disebabkan karena defisiensi TSH akibat mutasi gen subunit TSH beta. Kemudian defisiensi TRH disebabkan oleh lesi pada hipotalamus, dan resistensi TRH disebabkan oleh mutasi gen reseptor TRH dan defisiensi faktor transkripsi yang dibutuhkan saat perkembangan kelenjar pituitari. Kemudian pada peripheral congenital hypothyroidism ditemukan adanya resistensi hormon tiroid akibat mutasi beta reseptor tiroid dan abnormalitas pada transportasi hormon tiroid seperti pada sindrom Ehlers-Danlos-Dudley. Kemudian pada transient congenital hypothyroidism disebabkan oleh maternal intake antithyroid drugs dan transplacental passage of maternal receptor blocking antibodies. Ditemukan pada ibu yang mengalami autoimun terhadap tiroid, kemudian maternal dan neonatal iodine deficiency atau excess. Ini bisa jadi berlebih ataupun kurang, di mana yang berlebih contohnya exposure amiodaron yang dikonsumsi oleh ibu. Gejala yang sering namun tidak khas yaitu ada jaundice, biasanya terjadi karena keterlambatan maturasi dari konjugasi enzim glukuronidase. Yang kedua ada letargi atau aktivitas yang menurun. Ketiga, kesulitan makan. Keempat, konstipasi. Kelima, pucat. Keenam, keterlambatan perkembangan motorik. Dan yang ketujuh adalah wajah yang tipikal. Ini adalah contoh bayi yang mengalami congenital hypothyroidism, di mana pada bayi ditemukan hernia umbilicalis, makroglossia, dan mottle skin, yaitu pada kulit temukan patch warna merah ataupun keunguan karena kulit terlalu tipis. Ini merupakan algoritma diagnostik dari hipothyroidisme kongenital, di mana yang pertama, apabila bayi dicek untuk hipothyroidisme dengan cara mengambil sampel darah dari tusukan di tumit pada 1-2 hari usia kehidupan pada bagan nomor 1. Apabila hasil T4-nya kurang dari 10%,
dan TSH-nya naik atau dari TSH sendiri naik, maka perlu konfirmasi ulang dengan cara ambil darah dari vena, bukan dari tusukan seperti tumit tadi. Kemudian pada bagian nomor 2, apabila pasien datang dengan gejala seperti suspek hipotiroidisme, kemudian bagian nomor 1 dan nomor 2 harus dicek ulang dengan mengecek serum TSH dan T4 bebas dengan menggunakan aptek resin. Kemudian apabila sudah keluar hasilnya maka dilihat melalui tabel 4, yaitu apabila TSH-nya naik yaitu di atas 9 ml per liter dengan T4 bebasnya di bawah 0,6 nanogram per desiliter, maka diagnosis CH primer terkonfirmasi. Dengan bisa dilanjutkan, ini opsional pengecekan untuk melihat etiologi aslinya dengan beberapa tes. Kemudian apabila TSH-nya mengalami penurunan atau normal kurang dari 9 miliunit per liter dengan T4 bebasnya mengalami penurunan atau kurang dari 0,6 nanogram per desiliter, maka diagnosisnya cenderung pada hipotiroidisme sekunder atau sentral. Kita review kembali di mana primer congenital hipotiroidisme ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu dysgenesis. Dysgenesis adalah gangguan pada pembentukan kelenjar tiroid, dan penyebab kedua yaitu dyshormonogenesis, di mana terjadi kelainan pada biosintesis atau pembentukan hormon tiroid. Kemudian pada congenital hipotiroidisme sekunder disebabkan oleh defisiensi TSH, itu ditunjukkan dengan TSH yang turun ataupun normal. Sekarang kita beralih ke manajemen atau tata laksana dari congenital hypothyroidism, di mana kapan dimulainya tata laksana akan sangat menentukan dari outcome neurologis. Nah, hal ini dapat mencegah terjadinya retardasi mental serta turunnya IQ pada anak. Obat yang tersedia saat ini untuk penyakit ini adalah L-tiroksin atau levotiroksin. Obat ini merupakan hormon tiroid sintetis dan tidak boleh dicampur oleh susu yang mengandung soy protein. Kenapa? Karena soy protein ini akan berikatan dengan hormon tersebut atau obat tersebut sehingga sulit diabsorpsi oleh usus. Nah, dosis per hari yang dianjurkan oleh American Academy of Pediatrics dan the European Society of Pediatric Endocrinology yaitu 10 sampai 15 mikrogram per kilogram per hari. Sekian video edukasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.